Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Indria Natasha dengan nomor NPM 21340005 dari Prodi Profesi Bidan Malahayati Bandar Lampung. Di sini saya akan mempraktekkan pemeriksaan bayi baru lahir menggunakan boneka sebagai pantom. Yang pertama, kita mulai dari kepala, di mana kita harus melakukan inspeksi dan palpasi, yaitu inspeksinya kita melihat apakah ada kita lihat dulu suturanya, apakah dia timpang tindih akibat persalinan. Setelah itu kita melihat lagi ubun-ubunnya lebih besar atau tidak. Apabila ubun-ubun lebih besar, itu berarti bayi tersebut lahir melalui prematur. Terus kita melihat juga trauma kelahiran seperti sapu suksadenum dan savel hematoma. Kita lihat apakah ada hematomanya. Nah, setelah itu kita turun ke wajah. Di wajah, hal yang perlu diperhatikan atau yang kita inspeksi adalah dari matanya, kesimetrisannya. Mata, telinga, semuanya yang diperhatikan itu. Nah, setelah kita melihat kesimetrisannya, kita juga harus melihat kelainan khas wajah. Apakah dia ini Down syndrome atau Pierre Robins? Kita lihat gitu. Itu inspeksinya. Nah, setelah itu setelah menginspeksi itu, kita turun ke mata, kita goyangkan kepala bayi secara perlahan. Nah, agar kita bisa melihat mata ini terlihat simetris apa tidak ketika kita menggoyangkan kepala bayi. Nah, setelah kita menggoyangkan kepala bayi, kita harus melihat apakah dia itu strabismus atau juling. Matanya ke sini. Setelah itu kita harus melihat glaukoma kongenital atau kornea keruh. Kita lihat kornea bayi ini keruh atau tidak. Atau bayi tersebut mengalami katarak kongenital atau pupil putih coklat ya. Nah, kita turun ke hidung. Di hidung, pastikan bayi bernafas lewat hidung. Curigai atresia kornea patah tulang hidung. Jadi kalau kita lihat hidungnya, apakah bayi tersebut bernafas melalui hidung atau melalui mulut? Karena bayi melalui mulut berarti bayi tersebut kemungkinan patah tulang hidungnya. Makanya dia bernafas lewat mulut. Nah, setelah itu yang di mulut, kita perlu memperhatikan lagi kesimetrisan mulut. Apakah dia ini terlahir dengan bibir sumbing atau normal. Nah, terus habis itu atau dia nih came, mikro, atau bahasa kita menyebutnya sebagai mikronatria atau kelainan rahang bawah. Nah, kita lihat juga, kita perlu melihat di dalam mulut bayi tersebut apakah terdapat bercak putih di gusi dan langit-langit. Nah, itu biasanya dinamakan epistemis pearl. Nah, setelah itu kita harus memeriksa juga apakah di mulut tersebut ada kista mukosa mulut. Nah, yang keenam, kita periksa telinga. Kita harus melihat apakah ada tulang telinga yang rawan ataukah tidak. Nah, daun telinga berbentuk sempurna seperti ini. Setelah itu, jika daun telinga terletak rendah, curigai sindrom tertentu. Jadi kalau memang dia tuh nggak simetris gitu, itu bisa kita curigai. Lanjutnya ke leher, kita harus memperhatikan hal-hal yang perlu diinspeksi dari leher adalah pergerakan leher. Jadi kita perlu menggerakkan kepala bayi ke kanan dan ke kiri supaya kita melihat pergerakan bayi itu seperti apa. Nah, adakah pembengkakan di sela-sela leher bayi di depan, samping kanan, samping kiri atau belakang? Kita harus melihat hal tersebut. Nah, kita juga harus melakukan palpasi atau meraba tulang klavikula. Nah, diraba tulang-tulangnya. Terus kita lanjut ke dada. Di dada kita harus menginspeksi dada. Nah, itu adalah kesimetrisan. Jika tidak dicurigai, kalau kita nggak memeriksa simetrisnya, kita dicurigai ada pneumotoraks hernia diafragma. Nah,
pernapasan bayi kita juga harus ngecek pernapasan bayi itu seberapa sih. Yang kita tahu kan normalnya 40 sampai 60 kali per menit. Nah, itu periode breathing ya, breathing. Napas. Nah, kita juga lihat puting susunya. Puting susunya terbentuk dengan baik apa enggak, kita harus lihat. Nah, nadi bayi juga kita lihat apakah nadi bayi itu berdetak selama 120 sampai 160 kali per menit. Setelah itu kita pindah ke abdomen, di perut. Nah, kita lihat, kita perhatikan, kita inspeksi apakah tampak bulat dan gerak bersamaan dengan napas. Jadi gitu apa enggak? Kita harus perhatikan hal tersebut karena bayi ini sangat rawan. Nah, setelah itu kita lihat apakah dia ini cekung. Kalau cekung berarti hernia diafragmatik. Nah, kalau dia cembung seperti ini berarti kemungkinan dia ada tumornya. Nah, setelah itu kita dengarkan apakah bising usus. Normalnya tidak terlalu sering, usus itu tidak selalu sering terdengar gitu. Setelah itu ada ekstremitas atas dan bawah, tangan dan kaki. Hal yang perlu diperhatikan adalah simetris. Kita lihat simetris atau enggak, dan panjangnya kita lihat sama atau enggak. Ya, ini sama kebetulan. Nah, setelah itu kebebasan gerak, kita gerak-gerakan. Oh, ternyata biasanya kita tanpa menggerakkan bayi kan bergerak-gerak sendiri. Kita lihat, oh kebebasan bergeraknya oke ternyata gitu. Nah, terus habis itu kita harus melihat lagi jumlah jarinya, apakah dia ini lebih atau kurang. Sama-sama 5 per ini. Nah, apabila jari tersebut lebih banyak dari yang normalnya, itu berarti namanya polidaktili. Apabila kurang dari 5, itu berarti namanya sidalaktili. Setelah itu kita lihat spinalnya, tulang belakang. Nah, apa sih yang kita perhatikan di spinal tersebut? Kita perhatikan ketidaknormalannya. Apa aja ketidaknormalannya? Biasanya spina bifida atau celah pada tulang belakang, pembekakan, bercak berambut gitu. Kita lihat. Terus kita lihat lagi genitalnya. Pada laki-laki benar. Genital pada laki-laki, kita lihat lubang uretranya terletak di ujung biasanya. Biasanya lubang uretra tersebut terletaknya di ujung. Setelah itu kita periksa jumlah testis dan sudah turun atau belum pada wanita. Jadi kita lihat jumlah testisnya di wanita itu udah turun apa belum. Setelah itu lubang uretra dan vagina terpisah, dilihat. Terpisah kan teman-teman semua. Setelah kita itu, nah, dapat terjadi kasus darah atau sekret keluar akibat hormon dari ibu. Jadi biasanya di sini tuh kita keluar darah dan itu tuh normal ya teman-teman semua. Jadi jangan khawatir. Setelah itu rektum dan anus. Di mana tuh rektum dan anus? Di sini. Kita harus melakukan periksa kelainan, atresia, ani atau anus yang tidak terbentuk sempurna. Biasanya anus kalau tidak berbentuk sempurna berarti ia memiliki kelainan tersendiri. Beda-beda setiap kelainan ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu kulit pada seluruh bagian. Hal yang perlu diperhatikan adalah lapisan lemaknya atau biasa disebut dengan vernix caseosa. Nah, rambut halus di kulit itu biasa disebut dengan lanugo. Setelah itu tanda lahir atau seperti bercak biru atau warna hitam, tai lalat, itu biasanya dinamakan bercak Mongol. Nah, segitu aja ya teman-teman yang bisa aku kenalin ke kalian semua. Semoga video ini membantu dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.